Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sektor 1 sampai dengan Sektor 9. Malam ini kita akan memulai ibadah keluarga. Untuk itu saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 18 baik yang pertama dan kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan dan apa yang seterusnya. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu karena sepanjang hari ini Engkau telah memberkati aktivitas kami walaupun dengan situasi kondisi pandemi COVID-19 yang kami alami, terlebih khusus di bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, di malam ini kami selaku anak-anak-Mu rindu dalam ibadah keluarga. Biarlah Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14 secara responsorial. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia menyelimuti kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, Dan keadilan akan menjenguk dari langit. bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan meresponi Mazmur puji-pujian dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan Alkitab serta perenungan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 60 bait yang pertama dan bait yang kedua, Firman-Mu Tuhan adalah kebun dan apa yang seterusnya. Tuhan
Bapak Ibu Jemaat sektor 1 sampai dengan 9, mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan bahwa di tengah keterbatasan kami ini, kami percaya Tuhan tetap hadir, sehingga ibadah pada malam ini ada di dalam tuntunan dan penyataan Tuhan. Berkati semua kami, firman yang kami sampaikan, dan hamba-Mu agar firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan semangat baru dalam kami terus percaya akan Tuhan yang Maha Pengasih. Inilah kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sektor pelayanan 1 sampai 9. Salam. Bapak Ibu masih ingat tentang sinetron Nokta Merah Perkawinan? Nokta itu kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hanya sebuah titik atau bintik-bintik kecil, dan kemudian bisa mengubah menjadi sesuatu masalah dalam kehidupan. Pada tahun 1996, Indosiar pernah menayangkan sebuah sinetron yang berjudul Nokta Merah Perkawinan. Sinetron ini dibintangi oleh Cok Simbara dan Ayu Asari sebagai pemeran utama. Sinetron ini paling dikenal karena cerita cinta segitiga antara Priambodo, yaitu Cok Simbara, dan Ambarsari Ayu dan Yulnia. Singkat cerita bahwa maligai rumah tangga yang sudah dibangun dengan kasih sayang, ditambah dengan kebahagiaan bersama kedua anak, melengkapi perkawinan mereka, tetapi tidak dapat berlanjut terus, dan pada akhirnya titik kecil atau bintik-bintik itu menyulut menjadi konflik perkawinan yang berujung dengan perceraian. Perikop bacaan firman Tuhan malam ini berbicara tentang perkawinan. Sebuah perkawinan terjadi adalah hasil hubungan cinta kasih dari sepasang kekasih yang menjalin hubungan baik lalu memutuskan membangun sebuah rumah tangga. Namun berjalan dengan waktu, sebuah perkawinan yang dibangun dengan kasih sayang terkadang diperhadapkan oleh persoalan-persoalan kehidupan di antara suami dan istri. Saya ambil contoh, hilangnya waktu, hilangnya komunikasi menjadi pemicu terjadinya penumpukan masalah yang terbiarkan, ditambah perasaan yang tidak dipedulikan, tidak dihargai secara utuh oleh pasangan. Semua itu membuat batin menjadi kacau, kemudian damai pun hilang, dan akhirnya berujung dengan perceraian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen sangat menyadari dan menjunjung keutuhan perkawinan. Maka gereja terus berupaya membina dan mengajak setiap pasangan suami istri secara bersama dan tidak berhenti untuk membangun serta memelihara keutuhan perkawinannya. Konsep perkawinan Kristiani adalah Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga,
pilihannya bukan perceraian, tapi kehendak Allah dipulihkan hubungan suami istri tersebut, dan pada akhirnya menuju kepada suatu perdamaian. Apapun kesalahan terjadi dalam pasangan kita, harusnya kedua pasangan berlomba mengatakan kata maaf, bukan kata perceraian. Karena Yesus sangat mengasihi sebuah keluarga. Kita bisa lihat mujizat yang pertama dilakukan Yesus dalam sebuah perkawinan. Karena itu Yesus tidak mau sebuah perkawinan ternoda oleh hal-hal yang kurang esensial. Perkawinan Kristen adalah sebuah persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita, dan Allah adalah saksi perkawinan itu. Dan jika Allah adalah saksi perkawinan kita, kita harus menjaga hubungan pasangan kita, terutama juga hubungan kita dengan Tuhan. Karena kehidupan umat Tuhan adalah surat yang terbuka, mudah dilihat dan mudah dibaca semua orang. Kita orang percaya dituntut untuk menyatakan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam perkataan, terutama melalui kehidupan kita. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya setiap mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 10-11 bacaan kita, Paulus menasihati kepada mereka yang sudah menikah, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus hidup tetap tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Penyampaian Paulus ini sangat tegas, karena ini bukan berdasarkan pandangannya sendiri, melainkan karena perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berbicara tentang kehidupan perkawinan, ini adalah merupakan jawaban terhadap jemaat Korintus yang dulu sebagai pribadi yang telah disucikan oleh karya penebusan Kristus, sehingga dirinya dapat menyatu dengan Allah dan menjadi milik Allah. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus tentang kesatuan dalam tubuh Kristus, 1 Korintus 6 ayat 15, dan pandangan imannya tentang perkawinan yang bertolak dari Kejadian 2 ayat 24. Saya kira ini mengajak kita semua untuk tetap menjaga keutuhan perkawinan kita menjadi dasar kuat bagi kita pasangan suami istri, agar kita tetap memelihara kesatuan dan keutuhan kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dan kita harus komit dengan janji perkawinan yang kita ucapkan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Dan jika semua ini dapat kita refleksikan dalam kehidupan perkawinan kita, maka hidup seorang suami adalah milik istri. Demikian pula sebaliknya, hidup seorang istri adalah milik suami. Inilah dasar teologi Paulus yang melarang perceraian yang mengikuti perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita kisah perkawinan seorang wanita Kristen dengan pria berlainan keyakinan. Wanita Kristen ini berpacaran dengan seorang pemuda yang tidak seiman. Mereka berpacaran sampai kelewat batas, sehingga wanita Kristen ini hamil. Untungnya pemuda tersebut mau bertanggung jawab dan menikahi wanita tersebut hingga anaknya lahir. Akan tetapi berjalannya waktu, mereka sering bertengkar hingga hal-hal yang kecil menjadi suatu hal yang besar. Pada akhirnya wanita itu lari, dia kembali ke rumah orang tuanya. Sementara si anak tinggal bersama pemuda tersebut. Selang beberapa tahun mereka hidup berpisah. Sang pemuda ingin wanita itu kembali hidup bersama dengan anaknya, tetapi wanita itu menolak. Akibatnya status mereka tidak jelas. Mereka suami istri tetapi berbeda iman dan berbeda tempat. Anak mereka juga semakin tidak jelas lagi, dan ada potensi anak tersebut akan mengikuti agama ayahnya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan seandainya kita berada dalam posisi wanita tersebut? Ini sebetulnya bagus untuk kita percakapkan kalau ibadah ini kita lakukan seperti biasanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab
bacaan kita pada hari malam ini sangat jelas bahwa istri tidak boleh menceraikan suami dan sebaliknya suami tidak boleh menceraikan istrinya. Konteks tulisan ini dibuat mungkin saat itu ada jemaat Tuhan yang sudah terlanjur bercerai. Pada saat mereka berdua percaya kepada Tuhan, maka ayat 11a menjadi pilihan, yaitu ia harus kembali berdamai dengan suaminya atau tetap hidup melajang dan tidak mencari suami baru. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ketika seseorang menceraikan pasangannya lalu menikah lagi, maka sesungguhnya mereka hidup dalam zina. Bapak Ibu boleh baca di Markus 10 ayat 10 sampai 12. Lalu bagaimana dengan cerita tadi? Wanita itu jelas dia seorang Kristen. Jadi sebenarnya dia sudah mengerti firman Tuhan sebelumnya. Maka ia tidak boleh mengharapkan suaminya menceraikan, karena ia sendiri sudah menikah dalam kondisi sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Wanita itu harus mengakui kesalahannya di masa lalu di hadapan Tuhan, yaitu berpacaran kelewat batas dan akhirnya hamil. Dia harus berubah dan dapat membawa suami dan anaknya ke jalan yang benar. Maka Tuhan pun pasti akan mengampuni dosanya. Nah, persoalannya justru bukan pada dosanya, tapi pada dampak atau konsekuensi dari dosa yang ia perbuat. Ia harus melakukan segala cara agar anaknya itu dapat ia rebut kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tetapi Tuhan mau kita kembali ke jalannya, dan Tuhan selalu menyiapkan masa depan yang baik bagi setiap orang yang datang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Saya kira ini baik dan sangat baik buat anak-anak muda kita, gerakan pemuda di jemaat kita Harapan Kasih, bahwa jangan sekali-kali tergoda mencari pasangan hidup yang tidak seiman, karena hal ini hanya membuat masalah dan merugikan kita. Belajar dari cerita wanita dalam cerita tadi. Karena apa? Lebih baik menabur kehati-hatian dan kekudusan di awal kita mencari pasangan hidup kita, sehingga kita akan menuai hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Dan buat kita sebagai orang tua, papa dan mama, ingat bahwa perkawinan itu adalah persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita, dan Allah sendiri adalah saksi dari perkawinan. Jadi apabila dalam kehidupan rumah tangga kita terjadi prahara perkawinan, saya mengajak kita semua, mari kita membaca dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa surgawi, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran-Mu. Bapa, firman-Mu sudah kami dengar bersama. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami agar firman-Mu ini menjadi pelajaran dalam kehidupan perkawinan kami. Agar ketika kehidupan rumah tangga kami diperhadapkan dalam sebuah prahara perkawinan, tuntunlah kami dalam kuasa Roh-Mu,
agar kami mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja dan pelayanannya di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Walaupun persekutuan yang kami lakukan dalam ruang yang terbatas, namun kami percaya Tuhan hadir dan memberi kekuatan agar kami tetap semangat melayani dan tetap setia dalam hidup sebagai satu persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan kami, terutama Bapak Pendeta Darius, Ibu Pendeta Vini, Diaken, Penatua, Pelkat, Komisi, dan semua unit misioner yang ada di jemaat kami Harapan Kasih dalam kepelbagian aktivitas yang kami lakukan sehari-hari, terutama ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya campur tangan menolong kami dalam berbagai upaya untuk menghentikan virus corona ini. Dan kami percaya melalui doa umat-umat di muka bumi ini, virus corona ini segera berlalu dari kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami mau berdoa juga bagi pemerintah kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati segala upaya pemerintah dengan segala usaha untuk menghentikan mata rantai virus corona ini. Engkaulah Allah Tuhan kami, pakailah mereka sebagai alat Tuhan. Lindungi mereka, berkati mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas yang berat ini dengan baik. Bapak Surgawi, demikian kami berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPB Harapan Kasih, mulai dari sektor 1 sampai 9. Dengan keberadaan kami saat ini, kami memohon pertolongan dan kasih-Mu Tuhan, untuk tetap memberi kami kekuatan, kesehatan, agar kami mampu menghadapi situasi ini. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan, penolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa setiap langkah, bahkan gumul hidup kami hanya serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari kitab Bakti 78 bait yang pertama dan kedua, Yesus Kristus sumber hidup dan apa yang seterusnya. Yesus
Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mohon perhatian dan kesabaran jemaat untuk mendengarkan warta tambahan. Komisi Germasa akan melakukan kegiatan peduli kasih tahap yang ketiga pada hari tanggal Minggu 17 Mei 2020 pada pukul 10 pagi. Untuk itu mohon perhatian dan partisipasi jemaat atas kegiatan tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sama-sama telah kita dengar. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri, kita akan kidungkan firman Tuhan sudah kau dengar. Gita Bakti 277. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selesai, salam.